Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaharani Zahwa, mahasiswi ITL dengan NIM 23B50503901. Tanpa perlu menunggu waktu lama, yuk kita bahas fakta-fakta mengenai terusan Panama. Terusan Panama adalah jalur air buatan sepanjang 82 km yang menghubungkan antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Terusan ini melintasi tanah genting Panama atau yang lebih dikenal Isthmus of Panama dan digunakan sebagai jalur perdagangan maritim karena letaknya yang strategis. Sejarah pembangunannya dimulai dari tahun 1829 oleh perusahaan Prancis di bawah pengarahan Ferdinand de Lesseps. Akan tetapi, proyek mengalami hambatan yang membuat pembangunannya terganggu, seperti pekerja yang jatuh sakit, kesalahan desain, hingga kebangkrutan. Memasuki abad ke-20, Amerika Serikat baru merasa yakin untuk ikut membangun penghubung dua benua tersebut. Setelah sempat terjadi konflik dengan Kolombia, Panama akhirnya mengumumkan akan ikut membangun terusan tersebut. Pada 1904, bersama Amerika Serikat, Prancis mulai mendirikan terusan tersebut. Biaya pembangunannya tercatat mencapai 639 juta US dollar dan menjadi proyek termahal saat itu. Sebanyak 80.000 pekerja dikerahkan untuk melahirkan terusan yang akan digunakan sebagai basis perekonomian. Pembangunan tersebut juga tercatat merenggut nyawa sekitar 30.000 pekerja asal Prancis dan Amerika Serikat. Setelah pembukaannya pada tanggal 15 Agustus 1914, terusan Panama akhirnya menjadi jalur perdagangan yang cukup vital dengan biaya melintas yang bervariasi. Biaya tertinggi untuk melintasi terusan Panama pernah dibayar oleh salah seorang pangeran dengan biaya 141.344 US dollar. Sementara biaya terendah sebesar 36 sen US dollar yang dibayar oleh Richard Halliburton untuk berenang pada 1928. Sejak pembukaannya, terusan ini telah membantu 800.000 kapal menyeberang atau 12.000 kapal per tahun. Pada terusan Panama terdapat 3 locks, yaitu Gatun Locks, Pedro Miguel Locks, dan Miraflores Locks. Kapal yang datang dari arah Samudra Atlantik akan melewati Gatun Locks dan diangkat 26 meter ke permukaan Danau Gatun. Kapal kemudian melintasi Danau Gatun sepanjang 37 km hingga tiba di Pedro Miguel Locks. Sesampai di Pedro Miguel Locks, level air akan menurun sekitar 9 meter. Kapal kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Danau Miraflores di mana locks terakhir yaitu Miraflores Locks berada. Total jarak tempuh dari Gatun Locks ke Miraflores Locks mencapai 80 km. Setiap memasuki locks, kapal akan ditarik oleh semacam kereta dari sisi-sisi kanal untuk menjaga posisinya. Karena curah hujan yang tinggi dan tanah yang tidak stabil, tanah longsor di perbukitan yang bersebelahan dengan Gaillard-Carr telah menjadi masalah yang sering terjadi sejak kanal tersebut dibangun. Tindakan pencegahan dan perbaikan sering dilakukan untuk menjaga saluran tetap terbuka, dan program untuk menstabilkan tepian sungai dirancang untuk menarik curah hujan yang mungkin melemahkan lerengnya. Dua kemerosotan besar telah terjadi sejak tahun 1970, yang pertama pada tahun 1974 dan yang kedua pada tahun 1986. Rute perdagangan utama yang dilayani oleh terusan Panama terbentang antara titik-titik berikut: Pantai Timur Daratan Amerika Serikat dan Hawaii serta Asia Timur, Pantai Timur Amerika dan Pantai Barat Amerika Selatan, Eropa dan Pantai Barat Amerika Utara, Eropa dan Pantai Barat Amerika Selatan, Pantai Timur Amerika Utara dan Oseania, Pantai Timur dan Barat Amerika, dan Eropa dan Australia. Perdagangan antara Pantai Timur Amerika Serikat dan Asia Timur mendominasi lalu lintas kanal internasional. Kelompok komoditas utama yang diangkut melalui kanal ini antara lain kendaraan bermotor, produk minyak bumi, biji-bijian, serta batu bara dan kokas. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.